teman-teman, hari ini saya akan mempresentasikan APS sebagai sumber belajar. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan APS sebagai sumber belajar. Selamat pagi ya teman-teman dan bos. Nah, di sini saya akan mempresentasikan dengan kelompok saya yaitu Felicia Sugiono dan Winona Octavia dengan NRP 161301911 dan Felicia dengan NRP 161301902. Nah, presentasi yang akan kami bahas di sini yang pertama ada sumber belajar, yang kedua ada fungsi dan manfaat dari sumber belajar, yang ketiga ada alat permainan edukatif atau APE. Dan yang keempat ada APE sebagai sumber belajar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu sumber belajar. Nah, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang terdapat pada lingkungan sekitar anak yang digunakan atau dimanfaatkan untuk membantu pemahaman dalam proses belajar anak. Nah, sumber belajar ini juga dapat dipahami sebagai perangkat, bahan, atau materi, peralatan, pengaturan, dan orang di mana pembelajar dapat berinteraksi dengan sumber belajar itu sendiri yang bertujuan untuk memfasilitasi belajar dan memperbaiki kinerja. Nah, sumber belajar di sini yang dimaksud dapat berupa data, orang, atau benda yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dan memudahkan anak dalam belajar sesuatu. Seperti itu. Nah, kemudian ada menurutnya Sudono. Menurut Sudono itu sumber belajar merupakan bahan yang termasuk juga di dalamnya alat permainan untuk memberikan informasi ataupun berbagai keterampilan kepada anak maupun guru. Antara lain buku referensi, buku cerita, gambar, narasumber, benda, ataupun hasil budaya. Nah, menurut Jalinus, sumber belajar itu dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang, learning research by design, dan sumber belajar yang sudah tersedia dan tinggal dimanfaatkan atau learning research by utilization. Nah, apa sih sumber belajar yang sudah dirancang itu? Sumber belajar yang sudah dirancang itu merupakan sumber belajar yang memang disengaja dirancang dan tujuan pembelajaran seperti buku pelajaran, modul,
lalu program audio, lalu seperti dan lain sebagainya. Sedangkan sumber belajar yang tersedia dan tinggal dimanfaatkan itu dapat tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Nah, kesimpulan dari apa itu sumber belajar adalah segala macam sumber, bahan, dan daya yang dirancang khusus maupun dimanfaatkan secara langsung untuk memberikan informasi dan keterampilan bagi anak maupun guru dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, ada beberapa fungsi dan manfaat dari sumber belajar itu. Saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari menurut Jalinus dan Amyar. Sumber belajar itu memiliki beberapa fungsi, antara lain meningkatkan produktivitas pembelajaran. Nah, di sini meningkatkan produktivitas pembelajaran itu mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik. Lalu mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan anak untuk melakukan aktivitas. Nah, kemudian yang kedua ada memberikan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Nah, di sini guru itu memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Di sini guru juga mengurangi cara ngajar tradisional dan cara ngajar guru yang kaku. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Nah, di sini memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran yaitu merancang program pembelajaran yang lebih sistematis, lalu mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Kemudian yang keempat adalah memungkinkan belajar seketika, yaitu adalah memberikan pengetahuan kepada anak secara langsung. Kemudian di sini juga guru akan mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realistis yang sifatnya konkret. Kemudian yang kelima adalah memungkinkan penyajian informasi pembelajaran yang mampu menembus batas geografis. Di sini itu
adalah fungsinya untuk menggambarkan tentang alasan dan arti penting sumber belajar untuk kepentingan proses dan pencapaian hasil siswa. Dan anak-anak akan tahu sumber belajar itu adalah beberapa. Kemudian saya akan menjelaskan fungsi dan manfaat dari sumber belajar menurut zaman. Nah, sumber belajar memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Yang pertama, dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Nah, hal ini dikarenakan anak usia dini sedang dalam tahap berpikir konkret, yang artinya anak usia dini masih belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya. Dengan kata lain, anak usia dini itu masih belum mampu untuk berpikir secara abstrak. Sehingga dengan adanya pemberian pengalaman belajar secara nyata dan konkret, maka hal ini itu dapat mengoptimalkan belajar anak dan juga akan dapat meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajarnya. Kemudian yang kedua ada upaya memperluas wawasan anak melalui sumber belajar. Nah, di sini melalui sumber belajar itu contohnya saya sebagai guru mengajak anak untuk mengamati ikan yang berada di luar akuarium, yang berada di dalam akuarium. Maka anak dapat memiliki pengalaman mengenai berbagai macam warna ikan, ukuran ikan, bagaimana ikan bergerak di dalam air, lalu apakah ikan mempunyai sayap atau tidak, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Nah, di sini misalnya informasi yang didapat dari anak itu bisa dari buku bacaan atau majalah anak. Nah, hal ini sangat menguntungkan anak. Mengapa? Karena anak itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, dari pengetahuan ini tuh anak itu juga belajar dan akhirnya anak akan menjadi terlatih untuk belajar karena sudah terbiasa dengan belajar dari berbagai sumber itu sendiri. Kemudian yang keempat, dengan memanfaatkan sumber belajar yang tepat. Nah, dengan memanfaatkan sumber belajar yang tepat ini, maka anak itu dapat terdorong untuk semangat belajar. Karena didukung oleh lingkungan belajarnya juga, didukung oleh orang tuanya juga. Nah, di sini dapat lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan juga. Nah, sehingga anak dapat menjadi fokus dalam mengikuti setiap pembelajaran dan aktivitas. Nah, yang kelima ada mengembangkan kemampuan anak secara kritis dan positif.
Nah, mengembangkan kemampuan anak secara kritis yang positif ini dengan diberikannya berbagai alternatif sumber belajar kepada anak, maka kemampuan anak itu dapat berpikir kritis dan menjadi meningkat. Nah, hal ini juga dikarenakan munculnya pertanyaan-pertanyaan dalam diri anak saat proses pembelajaran menggunakan sumber belajar tertentu, seperti itu. Kemudian alat permainan edukatif ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Felicia Sukino. Terima kasih. Saat ini saya akan menjelaskan tentang alat permainan edukatif atau yang biasa disebut dengan APE. Jadi alat permainan ini merupakan bagian dari sumber belajar. Hal ini disesuaikan dengan prinsip belajar anak, yaitu belajar seraya bermain. Alat permainan edukatif adalah berbagai macam peralatan atau suatu benda yang dapat digunakan untuk bermain, yang mana peralatan itu atau benda tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Nah, menurut Meike, alat permainan edukatif adalah berbagai macam peralatan atau suatu benda yang dapat digunakan untuk bermain, yang mana peralatan atau benda tersebut dapat menstimulasi dan mengembangkan seluruh kemampuan anak. Di sini Meike mengatakan bahwa alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan. Selain itu, menurut Ignaz Kirchhoff tahun 2007, alat permainan edukatif merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sarana atau peralatan untuk bermain yang mengandung nilai edukatif atau pendidikan, serta dapat mengembangkan seluruh kemampuan anak. Jadi, dari definisi-definisi alat permainan edukatif yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa alat permainan edukatif merupakan alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk pendidikan dan pengembangan anak usia dini. Nah, alat permainan yang dirancang tersebut hendaknya memiliki makna edukatif di dalamnya untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan anak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri alat permainan edukatif. Ciri-ciri alat permainan edukatif adalah yang pertama, ditujukan untuk anak usia dini. Kemudian berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan anak, memiliki nilai multifungsi, aman bagi anak, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas, bersifat konstruktif, serta mengandung nilai pendidikan saat digunakan. Di sini, saya akan menjelaskan satu persatu ciri-ciri dari alat permainan edukatif. Yang pertama ditujukan untuk anak usia dini. Jadi alat permainan edukatif ini memang jelas dirancang secara khusus bagi anak usia dini. Kemudian yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan aspek perkembangan anak. Jadi, alat permainan edukatif memang dirancang secara khusus untuk anak usia dini dan berfungsi untuk mengembangkan 6 aspek perkembangan anak yang meliputi fisik motorik, aspek sosial emosi, aspek nilai agama dan moral, aspek kognitif, aspek bahasa, dan aspek seni. Jadi, alat permainan edukatif ini memang dirancang untuk dapat mengembangkan ke-6 aspek ini. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya adalah
memiliki nilai multifungsi dan aman bagi anak. Jadi alat permainan edukatif ini harus memiliki nilai multifungsi, yaitu di mana anak menggunakan alat permainan edukatif ini untuk bermain, tetapi juga sekaligus untuk belajar. Jadi anak bermain seraya belajar. Dan tentunya harus memiliki sifat yang aman bagi anak. Setelah itu, ciri-ciri selanjutnya adalah dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas. Jadi alat permainan edukatif ini dirancang tidak hanya untuk anak bermain, tetapi juga untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Jadi melalui anak bermain alat permainan edukatif ini, anak diharapkan untuk menjadi lebih aktif dan kreatif. Setelah itu, ciri yang selanjutnya adalah bersifat konstruktif, serta mengandung nilai pendidikan saat digunakan. Artinya, alat permainan edukatif ini memiliki sifat yang membangun anak untuk ke arah yang lebih baik dalam konteks pendidikan. Jadi waktu anak menggunakan alat permainan edukatif ini, anak dapat lebih berkembang secara akademis. Tapi itu dirangkum dalam sebuah alat permainan. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang syarat alat permainan edukatif. Jadi syarat alat permainan edukatif yang harus dipenuhi adalah mudah, aman, murah, dan asik. Nah, mudah yang dimaksud di sini adalah mudah cara pembuatannya. Jadi alat permainan edukatif yang dirancang secara khusus itu memiliki kemudahan saat dibuat. Kemudian mudah memperoleh alat dan bahannya. Maksudnya adalah alat dan bahan untuk membuat alat permainan edukatif ini tidak sulit untuk ditemukan. Setelah itu, mudah juga dalam penggunaannya. Jadi pada saat anak menggunakan alat permainan edukatif ini, anak dapat menggunakannya dengan mudah dan relevan bagi anak. Kemudian, aman yang dimaksud di sini adalah tidak membahayakan anak. Jadi alat permainan edukatif ini tidak bersifat tajam dari segi bahan, kemudian juga ukurannya sesuai dengan anak, sehingga tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, sehingga permainan edukatif ini dapat menjadi aman saat digunakan anak. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah murah atau memiliki harga yang terjangkau. Jadi di sini maksudnya adalah alat permainan edukatif yang dirancang tidak memiliki harga yang tinggi, melainkan memiliki harga yang terjangkau sehingga seluruh kalangan masyarakat dapat memiliki alat permainan edukatif ini bagi anak. Dan syarat yang terakhir adalah asik. Asik yang dimaksud di sini adalah alat permainan edukatif yang diberikan kepada anak adalah alat permainan edukatif yang nyaman dan menyenangkan pada saat digunakan oleh anak. Kemudian selanjutnya, saya akan membahas tentang APE sebagai sumber belajar. Di sini, hal yang perlu diperhatikan dalam permainan edukatif sebagai sumber belajar adalah dalam penataan lingkungannya. Dalam penataan permainan edukatif berbeda dengan alat rekreatif. Untuk alat ini harus tertutup dan diberikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan diberikan. Jadi, di sini maksudnya adalah
Alat permainan edukatif ini tidak sembarangan diberikan kepada anak, melainkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diberikan kepada anak. Jadi, alat permainan edukatif ini akan diberikan untuk mendukung proses pembelajaran anak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran itu. Kemudian, sebelum alat permainan edukatif ini diberikan kepada anak, hendaknya anak diberikan pengarahan sebelum bermain. Jadi, dalam kesempatan ini, guru harus memperkenalkan alat yang akan dipakai kepada anak. Kemudian, guru juga harus memberikan cara atau aturan dalam menggunakan alat. Seperti kapan memulai dalam menggunakan alat dan kapan mengakhirinya. Kemudian, guru juga perlu memberikan pemahaman pada anak untuk merapikan kembali alat permainan edukatif yang telah digunakan. Nah, semuanya ini perlu disampaikan guru di awal sebelum alat permainan edukatif ini disampaikan kepada anak-anak. Kemudian guru juga sebaiknya memberikan contoh dalam melaksanakan permainan, dalam memberikan motivasi, dan memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan, sehingga semua anak dapat menggunakan alat permainan edukatif dengan baik. Guru juga perlu untuk memperkaya pengalaman anak dengan alat permainan edukatif yang diberikan ini, dengan memberikan cara-cara lain dalam proses permainan APE. Adapun contoh-contoh alat permainan edukatif sebagai sumber belajar antara lain buku cerita dan puzzle huruf. Di sini saya mengkategorikan buku cerita dan puzzle huruf sebagai alat permainan edukatif untuk kecerdasan linguistik. Selanjutnya, contoh APE adalah puzzle angka dan balok. Di sini saya mengkategorikan puzzle angka dan balok sebagai alat permainan edukatif untuk kecerdasan matematis logis. Kemudian, contoh APE selanjutnya adalah bak pasir dan menggambar, di mana saya mengkategorikan bak pasir dan menggambar ini sebagai alat permainan edukatif untuk kecerdasan visual spasial. Setelah itu, saya juga memberikan contoh APE, yaitu rebana dan gitar mainan, di mana saya mengkategorikan rebana dan gitar mainan ini sebagai APE untuk kecerdasan musikal. Selanjutnya, contoh APE yang saya berikan adalah prosotan dan jungkat-jungkit, di mana saya mengkategorikan prosotan dan jungkat-jungkit ini sebagai alat permainan edukatif untuk kecerdasan kinestetik. Saya juga memiliki contoh APE, yaitu balok dan ular tangga, di mana saya mengkategorikan balok dan ular tangga sebagai alat permainan edukatif untuk kecerdasan interpersonal. Untuk kecerdasan intrapersonal, di mana itu adalah kecerdasan untuk diri sendiri, saya memberikan contoh APE, yaitu cermin, sebagai contoh APE untuk kecerdasan interpersonal. Kemudian untuk kecerdasan naturalis, saya memberikan contoh APE, yaitu akuarium dan berkebun. Kesimpulan dari presentasi pada hari ini adalah sumber belajar merupakan data, orang, atau benda yang berada di lingkungan sekitar yang digunakan untuk memfasilitasi dan memudahkan anak dalam belajar sesuatu.
Anak dapat belajar banyak hal melalui adanya sumber belajar. Alat permainan edukatif merupakan salah satu bentuk dari sumber belajar. Untuk itu, alat permainan edukatif memiliki nilai yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Dengan adanya alat permainan edukatif, anak dapat menjadi semakin giat belajar karena didukung oleh lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan. Selain itu, guru juga dapat terbantu pada saat menjelaskan materi kepada anak dalam hal menyatakan hal yang abstrak menuju kepada hal yang konkret, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan secara interaktif antara anak-anak dan guru. Jadi, maksud dari kesimpulan pada hari ini adalah sumber belajar itu dapat ditemukan di mana saja di lingkungan sekitar kita, karena sumber belajar itu dapat berupa data, orang, atau benda yang tentunya ada di lingkungan sekitar kita. Sumber belajar ini digunakan untuk memfasilitasi dan memudahkan anak dalam belajar. Jadi, anak dapat belajar sesuatu melalui sarana sumber belajar ini. Nah, anak dapat belajar banyak hal melalui adanya sumber belajar. Seperti yang sudah dijelaskan, alat permainan edukatif ini termasuk dari sumber belajar. Untuk itu, alat permainan edukatif ini tentunya memiliki nilai yang sangat penting dalam proses pembelajaran anak. Untuk diketahui, alat permainan edukatif ini dapat mendorong anak untuk menjadi semakin giat dalam belajar, karena dengan adanya alat permainan edukatif ini dapat menarik minat anak dalam belajar. Karena APE ini sudah dirancang secara khusus dan menarik bagi anak. Dan APE ini juga dapat membuat lingkungan belajar anak menjadi semakin menyenangkan. Dan hal ini tentunya akan menarik anak untuk belajar hal baru. Kemudian, alat permainan edukatif ini juga memiliki fungsi yang lain, yaitu untuk guru, di mana guru juga terbantu pada saat menjelaskan materi kepada anak. Pada saat guru harus menjelaskan suatu hal yang abstrak, guru dapat menggunakan alat permainan edukatif ini sebagai sarana dalam guru menjelaskan materi, sehingga anak dapat menerima hal yang abstrak itu menjadi hal yang lebih konkret, dan anak dapat menjadi lebih mengerti isi dari materi yang disampaikan oleh guru. Dengan kemudahan yang diberikan oleh alat permainan edukatif ini dalam belajar, maka proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lebih interaktif antara anak-anak dan guru, sehingga proses belajar yang terjadi di kelas tidak hanya satu arah, melainkan dua arah. Saran yang dapat saya berikan, yang pertama, bagi orang tua anak usia dini. Jadi, orang tua diharapkan dapat menyediakan atau memfasilitasi permainan anak dengan alat permainan edukatif sebagai salah satu sarana sumber belajar anak. Jadi, di sini maksudnya, saran bagi orang tua yaitu orang tua diharapkan dapat menyediakan atau memfasilitasi permainan anak dengan APE, karena APE ini merupakan sarana belajar yang efektif bagi anak. Kemudian, saran yang kedua ditujukan bagi pendidik anak usia dini, di mana pendidik diharapkan dapat memberikan anak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi perkembangan kemampuan anak melalui alat-alat permainan edukatif.
Nah, alat permainan edukatif ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran anak, karena anak dapat menjadi antusias belajar saat bermain. Jadi, maksudnya adalah, seperti yang kita tahu, pendidik selalu menyediakan kegiatan-kegiatan bagi anak dalam kelas. Untuk itu, disarankan pendidik tidak hanya sekedar memberikan kegiatan bagi anak, tetapi pendidik diharapkan dapat memberikan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menarik bagi perkembangan kemampuan anak usia dini. Untuk mendukung hal tersebut, pendidik dapat menggunakan sarana APE sebagai sarana anak dalam berkegiatan. Karena alat permainan edukatif ini sangat bermanfaat dalam proses belajar anak, dan APE ini dapat mendorong anak untuk menjadi antusias saat anak bermain. Di sini, anak tidak hanya bermain, tetapi anak juga dapat sambil belajar pada saat menggunakan alat permainan edukatif. Kemudian saran yang ketiga adalah bagi mahasiswa PG PAUD. Sarannya yaitu mahasiswa PG PAUD diharapkan untuk dapat memahami materi alat permainan edukatif sebagai sumber belajar untuk menjadi bekal kelak saat mengajar langsung di lembaga pendidikan. Mahasiswa juga diharapkan untuk sudah mulai mengasah kemampuan dalam bidang penciptaan dan pengembangan alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Jadi, di sini maksudnya adalah disarankan bagi mahasiswa PG PAUD untuk dapat memahami materi alat permainan edukatif sebagai sumber belajar dengan baik. Karena materi ini akan menjadi bekal saat mahasiswa PG PAUD sudah lulus nanti dan mengajar langsung di lapangan, mahasiswa PG PAUD dapat merancang APE sesuai dengan teori-teori yang telah dipelajari saat di kuliah. Kemudian mahasiswa PG PAUD juga disarankan untuk mulai dari sekarang sudah mengasah kemampuannya dalam menciptakan dan mengembangkan alat permainan edukatif bagi anak usia dini. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dapat dituliskan di forum Bella dan kami akan menjawabnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.